الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المشكور
هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين فإن التقوى علامة المؤمنين ودثارة المتقين. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dikenal sebagai Al-Muhaddithud Dunya, orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Bahkan beliau termasuk Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin bagi ulama-ulama ahli hadis berkaliber internasional. Banyak karya ilmiahnya, salah satunya yang paling masyhur dan monumental adalah Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari. 15 jilid, satu jilidnya tidak kurang dari 400, bahkan ada yang mencapai 900 halaman. Itu sebabnya beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau juga menulis satu kitab namanya Nasaihul Ibad. Di dalam kitab tersebut beliau mengutip pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, ketika kita ingin selamat dunia akhirat, maka yang pertama, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia. Ingin selamat dunia akhirat, jadilah, kata Sayyidina Ali, sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Tentu kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tentu kita mampu memahami pertanyaan ini. Tiada lain, tiada bukan adalah dengan beriman dan beramal soleh, meningkatkan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an banyak kalimat iman itu diiringi dengan kalimat takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Banyak sekali juga di dalam Al-Qur'an kalimat amanu itu diiringi dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihah lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihah lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tetapi juga harus diikuti dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan amal saleh. Kata Imam Ghazali, iman itu telanjang. Al-imanu uryanun walibasuhu al-ilmu. Pakaian dari iman itu adalah ilmu. Telanjang itu artinya tidak ngefek, nggak ada bekas apa-apa. Kalau telanjang, manusia seganteng apapun manusia, secantik apapun wanita, kalau telanjang maka tidak ngefek, bahkan mungkin kita jijik melihatnya. Iman juga begitu, telanjang, dia harus dikasih pakaian supaya indah. Pakaian dari iman adalah ilmu. Ilmu juga telanjang. Pakaian daripada ilmu adalah amal.
dan amal juga telanjang, pakaian dari amal itu adalah ikhlas. Kalau sudah beriman, sudah berilmu, beramal soleh, amal soleh itu diikuti dengan keikhlasan, maka dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara soal manusia terbaik, tentu di muka bumi ini tiada lain, tiada bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia. Pujian Allah terhadap Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahimun. Seluruh ulama ahli tafsir sepakat raufun rahimun adalah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis qudsi yang sahih. Qala Allah Ta'ala li Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannata wan nar. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan ciptakan engkau, wa ma khalaqtul jannata wan nar, dan aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Ini hadis yang sahih menurut Syekh Muhammad Harari dari Habasyiyah Al-Muhaddith Al-Faqih. Syekh Muhammad Harari, profesor doktor. Beliau punya murid yang sangat masyhur berasal dari Lebanon, adalah Profesor Dr. Salim Alwan. Syekh Salim Alwan yang beberapa hari lalu datang ke Jakarta untuk mengadakan halaqah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mufti di Australia. Beliau mengatakan bahwa hadis ini yang sahih. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, wahai Adam, aku tidak akan ciptakan engkau, dan aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Ada satu hadis yang maudhu, palsu secara lafziah. Kata Syekh Harari, yang maudhu itu laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq ay dunya. Maudhu, palsu. Yang sahih adalah laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannata wan nar. Hadis ini bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan sebelum Nabi Adam, bukan. Hadis ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebelum surga dan neraka, bukan. Tetapi hadis ini semata-mata ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia Allah azza wa jalla. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, bagaimana Rasulullah ketika minum. Rasulullah SAW dalam makan berhenti sebelum kenyang. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari, mengunyah 33 kali, dan tidak minum setelah makan. Rasulullah SAW ketika tidur selalu punya wudu dan selalu menghimpit ke sebelah kanan. Itulah akhlak Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan, suka dimakan, tidak suka dibiarkan, tidak dihina, tidak dicaci, dimaki. Rasulullah SAW husnul adab wal mubasyarah. Dalam berinteraksi sosial, Rasulullah itu sangat baik akhlaknya. Tawaddu, man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawaddu, kata Rasulullah, diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang sombong direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak Rasulullah. Dalam bidang hukum, Rasulullah sangat menegakkan kedisiplinan, Rasulullah sangat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, keadilan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Lau Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Bukan berarti Fatimah itu mencuri, tetapi hadis ini menjelaskan betapa Rasulullah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam bidang politik, Rasulullah adalah suri tauladan bagaimana Rasulullah membuat piagam Madinah, hormat menghormati antara Yahudi dengan umat Islam. Dalam hal keluarga, Rasulullah khiyarukum khairukum li ahlikum wa ana khairum min ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kamu adalah yang baik terhadap keluarga kamu, dan aku adalah sebaik-baik bagi keluargaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ibadah sungguh luar biasa. Ibadahnya Rasulullah sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti itu beribadah kepada Allah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga?" Jawab Rasulullah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur." Apa kamu enggak senang kalau aku masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Bahkan Rasulullah berdoa, "Allahumma ja'alni qalilan." Ya Allah, masukkan aku, jadikan aku sebagai orang-orang yang sedikit. Maksud yang sedikit itu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit nanti manusia ini yang pandai bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya Rasulullah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'alni qalilan." Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang sedikit itu. Sedikit golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua aspek Rasulullah adalah suri tauladan. Maka wajar kalau kemudian manusia terbaik di muka bumi ini adalah Rasulullah. Sahabat ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Karena Rasulullah SAW ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia, penciptaannya, bentuknya, wa khuluqan, dan juga akhlaknya. Karena khuluqul Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, menjadi manusia yang terbaik contohlah Rasulullah SAW yang hingga saat ini sampai seterusnya mungkin selalu diperingati hari kelahirannya. Sudah sepatutnya kita melakukan autokritik terhadap diri kita. Sudah sejauh mana kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Peringatan Maulid adalah hal yang bagus. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, peringatan Maulid itu rasa syukur kepada Allah karena telah dibangkitkan, telah diutus, telah diciptakan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Qul bifadlillah fabidzalika falyafrahu. Imam Jalaluddin As-Suyuti, imam ulama besar, beliau bahkan dikenal sebagai Sur'atul Kitabah. Karyanya itu sampai mencapai 500 kitab sudah ditulis oleh beliau. Menurut Al-Faqir, sampai kiamat tidak akan ada yang mampu menandingi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam hal penafsirannya, dalam hal karya ilmiahnya. Ada 3 ulama di dunia ini
yang mampu menciptakan karya ilmiah sampai 500. Yang pertama Al-Imam Ibn Taymiyah, yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan yang ketiga Al-Imam Ibnul Jauzi. 500 kitab sudah dicetak oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka menurut Al-Fakir mungkin tidak akan ada yang menandingi beliau sampai kiamat karya ilmiahnya. Ulama sebesar itu mengatakan bahwa peringatan Maulid itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa peringatan Maulid adalah tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan nas syar'i, yang tidak berlawanan dengan syariat. Maka artinya peringatan Maulid itu dilegitimasi oleh agama. Peringatan Maulid, setiap ada peringatan Maulid, maka sempatkan kita, kalau kita ada waktu, kalau kita sehat, hadir pada peringatan Maulid. Karena ketika kita memperingati Maulid, itu bentuk rasa syukur kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ketika mahalul qiyam, kita merasakan betapa kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak anak kita, saudara kita, cucu kita untuk kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mahalul qiyam itu kita merasakan betapa kolbu kita itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah hadir jalan ke sana kemari, tidak, tapi menghadirkan Rasulullah di dalam diri kita sampai akhirnya kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau manusia ingin selamat dunia akhirat, maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nafsi syarran nas. Yang kedua adalah jadilah kamu di hadapan dirimu sendiri sejelek-jeleknya manusia. Jadilah kamu di hadapan dirimu sendiri adalah sejelek-jeleknya manusia. Artinya bukan berarti manusia ini merendahkan harkat derajat manusia, bukan. Laqad karramna bani Adam. Jelas Allah katakan bahwa keturunan Nabi Adam kita ini dimuliakan oleh Allah. Jadi artinya mindset ini, cara berpikir ini, kalau kita tanamkan di dalam diri kita, kita bercermin di dalam diri kita, kita berkaca bahwa saya adalah, ketika bercermin saya adalah manusia yang paling jelek di hadapan Allah. Begitu banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, zayyin nafsaka bil ma'siyah. Hiasi diri kamu dengan merasa banyak dosa di hadapan Allah, banyak maksiat kepada Allah. Kalau ini yang tertanam di dalam diri kita, maka mindset ini akan menjadi spirit bagi kita untuk meningkatkan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kun 'indan nas rajulan minan nas. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, jadilah kamu di hadapan manusia itu biasa-biasa saja. Yang alim biasa-biasa saja dengan kealimannya, tidak kemudian merasa pintar dengan kealimannya, tidak meremehkan orang lain, takabur dengan memiliki sifat takabur, sombong. Orang kaya biasa-biasa saja dengan harta kekayaan, karena buat Allah sangat mudah untuk mengambil ilmu, sangat mudah untuk mengambil harta sekaya apapun kita. Sombong adalah penyakit yang sangat tidak boleh ada di dalam diri kita, karena akan meluluh lantahkan semua amal ibadah kita. Bagaimana Fir'aun luar biasa, dia mampu membangun infrastruktur Mesir. Fir'aun orang pintar, orang cerdas, hidupnya tidak pernah sakit seumur hidup. Cerdas, pintar, mampu membangun Mesir, luar biasa. Punya penyakit satu, sombong. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Selepas dia berkata sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Laut Merah bersama Haman seluruh pasukannya ketika mengajar Nabi Musa. Namrud, raja di Babilonia, luar biasa cerdasnya, luar biasa hebat, tinggi, besar, gede badannya, tapi dia mampu mengaku sebagai Tuhan karena mampu menghidupkan dan mematikan orang. Orang yang status hukumnya sudah dinyatakan mati, dengan kekuasaan Namrud bisa hidup. Dan orang yang status hukumnya dinyatakan hidup, dengan kekuasaan Namrud bisa berubah menjadi mati. Itu sebabnya kemudian Namrud mengaku sebagai Tuhan karena mampu menghidupkan dan mematikan orang. Selepas dia bicara dan mengaku sebagai Tuhan,
dikirimkan seekor binatang yang sangat kecil dalam pandangan manusia, masuk ke hidungnya, pusing tidak terasa kepalanya, dibentur-benturkan kepalanya ke dinding, tidak mampu menghilangkan rasa pusingnya, dipanggil dua pengawalnya untuk dihantam kepalanya dengan besi baja, kalau tidak mau kamu yang akan aku bunuh. Terpaksa dua pengawalnya menghantam kepalanya dengan besi baja. Setelah dihantam kepalanya dengan besi baja, terbelah menjadi dua kepalanya. Sebab musababnya adalah masuk seekor binatang yang kecil ke dalam hidungnya. Sifat sombongnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita manusia yang tawadhu, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang takabur akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang dalam hal ibadah, dalam hal beramal saleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim karim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قوم الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.